Pas masih tidur bareng-bareng di kamarku itu, Rek, yang aku lihat itu mbak-mbak putih tidur di sampingku. Assalamualaikum, selamat datang di cerita malam ini. Sebelum melanjutkan video ini, silahkan klik tombol subscribe dan klik tombol notifikasi. Silahkan gunakan headphone atau headset agar Anda bisa merasakan apa yang kami rasakan. Selamat merasakan. Tidak seperti malam biasanya, yang mana biasanya ada 1-2 anak kos yang masih bangun untuk menyelesaikan tugas kuliahnya, atau fangirling yang biasa distilakuin, atau juga mendengarkan musik seperti Nur dan Anis yang biasa lakuin. Kali ini Rahma berpamitan tidur duluan, dan dia mengeluarkan kepalanya dari pintu kamarnya ke lorong kosan, dan dia bilang, "Aku tidur duluan ya." Disusul juga dengan Mei, "Aku tidur juga Yore." Nah kalau udah begini, saya pun ikutan untuk tutup pintu. Teteh dan Badiah pun juga sudah tidur lebih awal. Padahal nih, mereka berdua yang biasanya tidur yang paling malam. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Teteh tiba-tiba terbangun, bukan karena ingin ke toilet, tapi dia merasa kakinya kedinginan. Pergelangan kaki Teteh terasa dingin seperti ada yang menempel lembut. Berulang kali Teteh mencoba menggesekkan kakinya, tapi rasa dingin itu tak kunjung hilang. Dan akhirnya Teteh membuka mata, dan dia melirik ke samping. Dia melihat Badiah masih tidur di sebelahnya. Lalu pandangan Teteh diarahkan ke bawah ke kakinya, dan ternyata di situ ada bayi merah yang menempel di kaki Teteh. Teteh pun kaget, panik, tapi dia gak bisa ngapa-ngapain. Dia coba menggerakkan tubuhnya, tapi dia tetap gak bisa ngapa-ngapain. Bahkan teriak pun itu gak bisa. Dan kejadian itu adalah kejadian pertama kali Teteh bersinggungan dengan makhluk gaib secara nyata. Lain Teteh, lain juga yang dialami oleh Badiah. Dia lari tergupuh-gupuh, menghampiri saya, Rahma, Nur dan Teteh yang ada di kamar nomor 5 karena kita sedang nonton TV. Dia dengan paniknya masuk kamar dan dia bilang, "Hei Rek, kalian gak denger ta? Ono suara bayi nangis, kenceng loh." Jelas kami gak mendengar suara apa-apa saat itu. Dan akhirnya kami mencoba hibur dan alihkan perhatian Badiah dari kepanikannya itu. Tapi lain lagi yang dilakuin Teteh. Teteh merespon seperti ini. "Lo kemarin malam lo aku ditempeli bayi di kakiku. Kamu aku senggol-senggol gak bangun-bangun." Temenan Teteh? "Iya, sumpah." Selang 2 hari setelah kejadian yang menimpa Teteh dan Badiah, siang harinya ketika kami yang tidak ada kelas, yaitu ada saya, Nur, Rahma, Teteh dan Anis, kami mencoba main ke butik di samping kosan. Kebetulan saat itu di butik sedang ada Mbak Ira, yaitu menantu dari ibu kos, lalu ada mbak-mbak admin butik, dan ada duo si Mas, yaitu Mas Bambi dan Mas Sukir. Terus ketika di butik itu, Rahma iseng nanya nih, "Mbak, di sekitar kosan ada yang punya bayi tah?" "Setahu saya ndak ada tuh mbak, ndak ada bayi sekitar sini." Nah, tapi ada yang beda nih dari raut wajah Mbak Ira. Dia nampak terkejut dan dia merespon sambil ketawa. "Oh iya, paling ada tetangga di belakang yang baru ngelahirin anaknya." Si mbak admin butik masih nimpalin, "Tetangga mana ya mbak ya?" Mbak Ira pun diem aja, dan suasana berubah jadi suasana yang canggung dan kikuk banget waktu di butik itu. Seketika Rahma mengambil salah satu baju di butik itu untuk ditunjukkan kepada kami. Dan kami tahu kalau Rahma sedang mengalihkan pembicaraan biar suasananya tidak terlalu canggung. Lalu gak lama Mbak Ira pergi meninggalkan butik. Dan setelah Mbak Ira pergi,
baru si Mbak admin butik ini bercerita kalau ternyata Mbak Ira ini baru saja melahirkan anaknya 1 atau 2 bulan yang lalu. Namun ketika anaknya ini dibawa pulang, si bayi ini meninggal. Dan bayinya itu dikuburkan di dalam KSP atau koperasi simpan pinjam yang letaknya ada di sebelah kiri kosan. Dia dikuburkan di dalam rumah situ, dan kuburannya itu dipasang semacam dekorasi. Kuburannya dikelilingi oleh dinding kaca, kemudian di atasnya diberi pasir laut dan semacam batu karang. Sedangkan perlengkapan bayi yang istilahnya tidak dipakai lagi, itu disimpan di gudang samping kosan kami, yang mana gudang itu bersebelahan langsung dengan kamar nomor 1, 2, dan 3, yaitu kamar Rahma, Mei, dan saya. Namun, hanya kamar saya dan Mei yang ventilasinya langsung ke arah gudang tersebut. Kami pun pamit untuk kembali ke kosan. Dan pada saat malam harinya, kami menceritakan semua yang diceritakan oleh Mbak admin butik itu kepada teman-teman kami. Alhasil malam itu, kami memutuskan untuk tidur bareng dan membaginya ke dalam 2 kelompok, yaitu Rahma, Mei, V, Fani, dan saya tidur di kamar V, yaitu kamar nomor 8. Dan kemudian sisanya, yaitu ada Disti, Nur, Anis, Teteh, dan Badiah tidur di kamar Nur nomor 6. Dengan begitu kami merasa lebih aman. Beda cerita lagi dengan kondisi kamar saya. Pernah suatu hari Nur tuh bilang, Ki, semalam aku tuh ketindihan dan aku mimpi ada si Mbak baju putih atau si Mbak Kunti itu keluar dari kamarmu menuju kamar Fani. kupikir kamarku aman, tapi ternyata jadi tempat singgah juga. Saya pernah mengajak teman kosan saya untuk nginap di kosan saya, yaitu ada Nia dan Ita. Mereka nginap di kosan saya karena ada deadline tugas yang harus kami selesaikan. Sama seperti hari biasanya, jam 11 malam kondisi kosan sudah sepi. Perlahan satu persatu penghuni kos sudah pada tidur. Kamar saya nggak begitu besar, hanya berukuran 2x3 bertembok putih dan dengan lantai yang sudah dipasang karpet dari awal. Jadi ketika pintu dibuka, pandangan pasti langsung tertuju pada jendela kaca nako riben yang mengarah ke arah gudang. Lemari pendek 2 pintu terletak di pojok sisi kanan ruangan dengan kasur single bed tanpa ranjang yang ada di depannya. Suasana kos sudah mulai sepi. Suara Nur dan Anis yang berada di depan kamar juga sudah tidak ada, dan itu menandakan kalau mereka sudah tidur. Saya membuka pintu kamar sedikit hanya untuk sirkulasi udara, karena mengandalkan kaca nako riben saja dengan 3 orang di dalam kamar saya rasa tidak cukup. Hawa malam itu cukup gerah untuk ukuran Malang yang di bulan September padahal sedang dingin-dinginnya. Posisi Ita menyandar pada tembok sebelah kanan dengan pandangan fokus ke arah laptopnya. Berbeda dengan Ita, Nia dan saya asyik bercerita sambil tetap ngerjain tugas. Nah, Nia ini asalnya itu sama kayak saya, sama-sama dari Balikpapan. Tapi dengan logat Balikpapan yang lebih medok daripada saya. Jadi kalau sudah bercerita, jadi terbawa suasana untuk terus menimpali. Saya membuka obrolan dengan Nia dan bilang, "Aku dulu ndak tahu loh nih, apa beda Pulau Tukung sama Pulau Babi?" Nia menjawab, "Ih, masa sih? Itu nah, kalau Pulau Tukung ada rumah kecilnya yang katanya makam. Kalau Pulau Babi ndak ada." "Oh, rumah kecil itu makam kah? Aku pikir itu rumah nelayan." Jawabku sekenanya karena sambil berbagi konsentrasi dengan materi tugas. Posisi Nia bersandar di tembok yang sama seperti Ita, namun agak lebih ke pojok. Sedangkan saya bersandar membelakangi kaca jendela nako. Nah, mengobrol menurut saya ini bukan salah satu solusi untuk mengusir ngantuk. Selain konsentrasinya terbagi, mungkin aja
ada makhluk lain yang ikut menyimak kita. Nia melanjutkan obrolan kami dengan bilang, "Itu makam keramat, nggak bisa dihancurin sama Belanda. Keturunan Habib siapa gitu kah? Atau keturunan Kutai gitu kah? Oh gitu kah nih? Terus kalau mau ke sana lewat mana ya? Airnya pasang terus." Jawabku sekenanya karena saya sudah mulai ngantuk. Nia yang sudah malas menanggapi saya hanya bilang, "Ya tunggu airnya surut lah, atau naik speedboat." Suara bening, halus, ringan, dan cukup jelas menyela. "Iya apa?" Seketika saya nggak jadi ngantuk, bukan karena obrolan yang seru atau kopi kalengan, tapi saya yakin dan cukup jelas mendengar ada suara lain yang menanggapi, "Iya apa?" obrolan kami tadi. Tapi saya memilih tenang dan gak bereaksi apa-apa. Akhirnya saya merespon seadanya, gitu ya, sambil mengangguk-angguk. Sambil masih berharap kalau Nia ini gak dengar apa-apa. Tapi ternyata Nia bertanya, "Itu tadi suara siapa ya?" Ita yang tadinya fokus dengan tugasnya, kemudian menoleh ke arah kami. Dan dia ikut merespon, "Temen kamu yang depan belum tidur ya? Tadi soalnya ada yang lewat ke arah lorong depan." Posisi Ita memang masih bisa melihat sedikit ke arah luar. "Tadi tuh Nahta, kamu gak denger apa? Ada yang jawab iya apa? Waktu aku sama Anggi lagi ngobrol." Nia masih meyakinkan Ita kalau dia memang gak salah denger. Ita mulai nakut-nakutin. Hayu sopo." Masalahnya, yang dilihat Ita ini jelas bukan teman atau penghuni kos. Karena pintu yang menghubungkan dari area luar ke area dalam kos itu sudah dikunci dan digrendel dari tadi. Dan kalaupun ada yang masuk atau keluar, pasti terdengar suara pintu tertutup. Akhirnya saya beranjak menutup pintu, menutup jendela nako dan gorden. Dan saya cuma bilang ke Nia dan Ita, "Kayaknya kita udah disuruh tidur deh." Dan hal itu cuma bisa bikin Ita dan Nia bengong. Itu tadi cerita dari Anggi yang menceritakan kosannya dan penghuni lain kosannya. Sudah jelas banget banyak penampakan atau suara-suara yang dialami bukan hanya oleh satu orang, tapi dialami oleh beberapa orang. Mulai dari suara bayi nangis, penampakan Mbak Kunti, sampai ada bayi yang awalnya Mbak Kunti itu gendong, terus ada penampakan lain yang dialami oleh Teteh, yaitu kakinya ditempeli oleh bayi merah. Belum lagi cerita yang sekiranya itu terhubung sama cerita dari Mbak admin kosan tadi, yang menceritakan bahwa anaknya Mbak Ira atau mantu dari ibu kos ini setelah dilahirkan gak lama dia meninggal dan dikuburkan di samping kosan. Dan menurut kalian, apakah ada hubungannya dari bayi Mbak Ira yang baru meninggal itu dengan suara tangisan bayi yang sering didengar oleh anak kosan? Coba kalian bayangin gimana ada di posisi mereka, atau gimana kalau kalian ngekos di tempat kosan itu. Apa kalian masih tahan? Sebelumnya terima kasih buat Anggi yang udah share ceritanya lewat thread Twitternya. Kalau kalian ada pengalaman serupa dengan Anggi, silakan langsung komen di bawah. Atau kalian punya cerita lain untuk diceritakan oleh kami, langsung aja komen di bawah atau langsung kirim cerita kalian ke email tim cerita malam ini yang ada di description box bawah. Ojo lali buat subscribe dan klik tombol loncengnya biar kalian bisa dapat notifikasi ketika kami upload video-video lain. Segitu dulu cerita malam ini. Sampai jumpa di cerita-cerita malam berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.